Seorang sopir online nampak memaksa seorang mahasiswa yang ternyata customernya sendiri. Saat itu karena mereka tetanggaan dan kenal, wanita tersebut mau saja diantarkan pulang ke rumah, namun ternyata di perjalanan dipaksa, diperkosa dan dihabisi. Kisah nyata kejadian kali ini terjadi di Luwu, Sulawesi Selatan. Seorang wanita bernama Nurul Adelia berusia 22 tahun tinggal dengan sang nenek dan sering ditransfer orang tuanya karena merantau di luar kota. Membuat Nurul punya uang dan punya tabungan hingga akhirnya dirinya berkuliah di Palopo. Kuliah di IAIN Palopo, dirinya pun mengambil manajemen bisnis. Dikenal sebagai wanita yang pintar, rajin, baik, bahkan di tengah kesibukannya, Nurul pun masih sempat les bagian komputer di kota lain. Tiap harinya Nurul sendiri dimanja keluarganya. Nurul pun dibelikan motor oleh sang ibu, namun tetap sering diantarkan ke tempat kampus oleh pamannya sendiri. Di tengah kesibukannya, Nurul memang aktif bermain di sosial media. Nurul pun punya banyak teman dan Nurul pun dekat dengan para tetangga lainnya. Namun nampaknya ada yang berbeda di hari itu. Nurul yang mau les komputer malas membawa motornya sendiri dan tak mau mengganggu sang paman. Nurul pun berbicara kepada sang nenek dirinya akan ke tempat les dengan menggunakan travel. Seperti biasa sesampai di tempat les, Nurul pun les biasa saja dan membuat status di sosial media saat dirinya akan pulang. Nurul yang saat itu tengah berada di Palopo akan pulang ke kampungnya di Luwu. Tak lama dirinya membuat status di sosial media dan dibalas seseorang yang ternyata tetangganya sendiri. Seorang lelaki bernama Ade Rahman berusia 32 tahun tinggal di Luwu, bekerja sebagai sopir antar daerah. Nurul pun bahkan sering memakai jasa Ade Rahman, saat itu pun karena dirinya kenal di lingkungan tersebut. Mereka punya kontak satu sama lain. Nurul kenal dengan sopir tersebut, sering memakai jasanya karena mereka tetanggaan. Namun nampaknya sudah lama Nurul tak bertemu, bukan tanpa alasan karena saat itu Nurul pun kerap menggunakan motornya. Di status yang dibuat Nurul, Ade pun berkomentar menyebutkan kepada Nurul dirinya pun sama akan pulang ke Luwu. Ade pun mengajak Nurul untuk bersamaan, tentu saja Nurul pun mengiyakan karena dirinya kenal dan tetangga sama-sama akan pulang ke Luwu. Saat Ade pun akhirnya menjemput Nurul di tempat lesnya, keduanya bertemu dan Nurul pun masuk ke mobil. Saat di perjalanan, Ade mengungkapkan kepada Nurul akan berkeliling dulu sebentar dan Nurul pun mengiyakan tanpa takut. Bahkan saat itu pun Nurul masih memposting pemandangan yang diambilnya saat berkendara bersama Ade. Postingan Nurul pun dikomentari oleh temannya. Saat itu Nurul mengungkapkan dirinya tengah berjalan-jalan bersama teman lamanya. Namun tanpa Nurul sadari perjalanan sudah jauh hingga akhirnya Nurul pun bertanya kepada Ade mau kemana mereka. Nurul mengungkapkan dirinya tak bisa main lama-lama karena neneknya sudah menunggu. Ade Rahman saat itu meminta Nurul untuk diam tanpa takut. Bahkan tak lama Ade Rahman pun memberhentikan mobil di tempat yang sepi. Ade Rahman meminta sesuatu dari Nurul dan menggodanya. Nurul yang ketakutan meminta Ade untuk memulangkannya, namun Ade dengan penuh hasrat memaksa dan memegang Nurul. Saat Nurul berontak dan melawan membuat Ade makin marah, Nurul pun beberapa kali bahkan memukul Ade. Ade Rahmat dengan penuh emosi memukul balik Nurul, bahkan tak lama mengeluarkan badik dan menikam Nurul beberapa kali hingga Nurul mengeluarkan cairan merah dan tak bernyawa. Usai melakukan aksinya kepada Nurul, Ade Rahman malah tetap melakukan perkosaan kepada Nurul yang sudah tak bernyawa. Puas dengan hasratnya dan melakukan aksinya, Ade pun langsung memindahkan Nurul ke bagasi. Tak peduli dengan kursi penumpang yang nampak sudah penuh dengan cairan merah. Ade sendiri nampak panik dan ketakutan. Saat itu mencari cara untuk membuang jasad Nurul, memilih berkeliling kota hingga malam hari. Pada akhirnya Ade pun menemukan tempat yang sepi di desa Bolong Luwu di kawasan persawahan sepi. Ade pun membuang Nurul di sana dan tak lama melarikan diri kabur. Sementara di rumah Nurul, sang nenek merasa ada yang tak biasa. Nurul sudah malam belum pulang, bahkan ditelepon pun tak diangkat. Nenek dari Nurul pun meminta sang paman untuk mencarinya, namun tetap Nurul tak ditemukan. Menelepon ke semua teman Nurul, namun tetap semua teman Nurul pun tak tahu di mana keberadaan Nurul. Menunggu hingga keesokan harinya, keluarga dari Nurul pun pasrah dan melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Sementara di tempat yang lain, ada seorang warga yang melintas di kawasan persawahan sepi. Kaget menemukan jasad seorang wanita yang sudah tak bernyawa, warga tersebut pun langsung histeris berteriak memberitahu tetangga lain dan mereka langsung lapor polisi. Saat lapor pihak kepolisian itu pun nampaknya pemberitaan ini sudah muncul di sosial media karena banyak yang memfoto. Pihak kepolisian datang ke TKP menyelidiki kasus ini dan membawa jasad Nurul ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan identifikasi korban. Saat diotopsi, jasad Nurul ditemukan banyak tikaman dan mengalami perkosaan. Pihak kepolisian pun langsung identifikasi.
Hasil identifikasi menyebutkan jasad tersebut adalah Nurul Adelia yang tengah dicari keluarganya di Luwu. Tak lama pihak kepolisian pun langsung mengabari keluarga Nurul, menyebutkan kalau Nurul ditemukan sudah dalam keadaan tak bernyawa di Palopo. Keluarga Nurul yang histeris meminta pihak kepolisian mengusut tuntas kasus ini dan mencari pelakunya. Bahkan saat itu nenek Nurul pun tak bisa bangun lagi, pingsan dan lemas mendengar kabar cucu kesayangannya tak bernyawa dihabisi seseorang. Usai dilakukan otopsi, jasad Nurul sendiri dikembalikan ke keluarganya untuk dilakukan pemakaman. Rumah duka pun nampak penuh dengan orang-orang yang menyayangi Nurul, termasuk teman-teman kampusnya. Sementara pihak kepolisian melakukan pengejaran dan menginterogasi teman-teman Nurul, mencari tahu tentang kehidupan pribadi Nurul. Nampak tak ada yang aneh hingga salah satu teman menyebutkan kalau Nurul terakhir pergi dengan temannya akan pulang ke Luwu. Beruntungnya di jasad Nurul sendiri ditemukan sidik jari yang ternyata milik Ade Rahman, tetangga Nurul sendiri yang bekerja sebagai sopir antar daerah. Pihak kepolisian pun langsung melakukan pengejaran dan mencari Ade. Meski tak mudah namun Ade akhirnya ditemukan. Saat itu ternyata Ade tanpa rasa bersalah tetap melakukan pekerjaannya. Ade pun tetap menyetir, Ade pun tetap menjadi supir daerah dan dirinya pun bekerja seperti biasa. Saat pihak kepolisian datang ke rumahnya, Ade tak ditemukan, namun keluarga menyebutkan Ade sedang narik. Hingga akhirnya Ade diamankan tanpa perlawanan saat dengan customernya sendiri. Dibawa ke kantor polisi dilakukan interogasi, Ade mengakui dirinya pelakunya. Motifnya sendiri, Ade mengungkapkan dirinya tak tahan, ingin melampiaskan hasratnya kepada Nurul, wanita yang dikenalnya yang akan pulang sama-sama ke Luwu. Diamankan menjalani beberapa kali persidangan, akhirnya Ade pun divonis hukuman 20 tahun penjara. Sementara nampaknya hukuman Ade itu tak membuat keluarga Nurul nampak tetap tak percaya anak yang baik, pintar dan tak pernah macam-macam dihabisi seseorang yang dikenalnya sendiri. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.